Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ristiani, NIM 2019-33164, kelas 6D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Dari sekian jumlah negara di dunia ini, kita membedakan negara-negara yang terbelakang, sedang berkembang, dan negara-negara maju. Tekanan perbedaan tersebut terletak pada tingkat kemampuannya dalam menguasai serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, mengolah sumber daya alam bagi kepentingan kemakmuran penduduknya. Negara-negara yang dikategorikan ke dalam negara yang terbelakang adalah negara yang kemampuan sumber daya manusianya masih sangat rendah dalam menguasai dan memanfaatkan iptek untuk menggali sumber daya alam serta lingkungan bagi kemakmurannya. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakatnya sangat rendah, tingkat dan kemampuan ekonominya pun juga rendah. Negara-negara yang dikategorikan negara yang sedang berkembang, kemampuan ipteknya lebih maju. Kelompok negara ini telah dapat memanfaatkan iptek dalam mengolah sumber daya alam dan lingkungannya. Meskipun masih berbobot tradisional, tingkat pendidikannya juga sudah lebih baik bila dibandingkan dengan negara yang terbelakang. Negara-negara yang dikategorikan negara maju yaitu negara-negara yang telah menguasai dan memanfaatkan iptek canggih dalam kehidupannya. Tingkat pendidikan masyarakat, ekonomi, dan pendapatannya sudah rata-rata tinggi. Perbedaan antara negara terbelakang dengan negara sedang berkembang dan dengan negara maju bukan didasarkan atas tinggi rendahnya martabat kemanusiaan, melainkan didasarkan atas derajat kemampuan sumber daya manusianya dalam menguasai serta menerapkan iptek bagi kesejahteraan manusia yang bersangkutan. Perbedaan antara individu, masyarakat, bangsa, dan negara yang memiliki kekuasaan atau kekuatan dengan individu, masyarakat, bangsa, dan negara yang lemah, yang tidak dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia di hadapan Tuhan itu derajatnya sama, akan menimbulkan konflik yang membahayakan perdamaian. Dalam menciptakan kehidupan global yang sejahtera, aman dan damai, kerjasama dan saling ketergantungan merupakan mekanisme yang strategis. Bagaimanapun kayanya, negara-negara itu memerlukan sesuatu dari pihak negara, bangsa, dan masyarakat lain. Negara industri akan memerlukan bahan mentah atau bahan dasar yang diprosesnya dari negara lain. Begitu pula barang-barang hasil produksinya juga memerlukan pasar di negara lain untuk menjual barang-barang hasil industrinya, sehingga timbul saling ketergantungan antara mereka dalam lingkup global yang luas. Saling ketergantungan tidak hanya pada bidang ekonomi saja, namun juga pada bidang sosial, budaya, dan politik. Saling ketergantungan dalam bidang-bidang kesehatan, kedokteran, keluarga berencana, olahraga, kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, pemerintahan, kedaulatan rakyat, HAM, dan seterusnya, menjadi tuntutan bagi terciptanya masyarakat global yang selaras, serasi, dan seimbang. Kemiskinan yang dialami oleh umat manusia juga merupakan masalah global. Kontak antar manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media informasi, juga meningkatkan aspirasi penduduk terhadap kebutuhan hidup non-ekonomi yang antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, kesenian, rekreasi, dan sebangsanya. Bagi masyarakat miskin, untuk memenuhi aspirasi yang tarafnya tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs yang sangat mendasar, masih sangat sukar dicapai. Kenyataan tersebut merupakan masalah kemanusiaan yang harus mendapatkan perhatian, terutama dari mereka yang membuat dan mengambil kebijakan serta keputusan.
Ditinjau dari pertumbuhan dan perkembangan penduduk dengan segala kebutuhan serta aspirasinya, pergeseran nilai, norma, dan peraturan merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, peninjauan, pengembangan, dan perubahan peraturan hukum serta perundang-undangan merupakan upaya yang wajar dalam mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan tadi. Dalam kenyataan hidup, terutama yang dialami oleh anggota masyarakat lapisan bawah yang lemah, sangat sukar untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan HAM-nya secara wajar. Pihak yang kuat dan berkuasa tidak jarang melakukan pelanggaran HAM terhadap mereka yang lemah, baik pada tingkat perorangan, tingkat kelompok, bangsa, maupun negara. Untuk mengatasi pelanggaran atas HAM tersebut harus dimulai dari tiap individu masing-masing yang saling menghayati benar hak dan kewajiban diri sendiri serta hak dan kewajiban orang lain. Salah satu nilai yang harus melekat pada diri kita yaitu kemandirian. Dalam dinamika kerjasama dan saling ketergantungan, kemandirian ini memperkuat kedudukan kita di tengah-tengah negara bangsa yang lain. Kemandirian merupakan kekuatan internal yang menjaga diri dari pendiktean permainan pihak lain yang bermaksud mencari keuntungan dari kelemahan kita. Manusia selaku individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa selalu memiliki keterbatasan, meskipun termasuk ke dalam kelompok serba ada atau kaya. Oleh karena itu, kerjasama dan saling ketergantungan menjadi tuntutan yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kehidupan global. Namun demikian, jati diri dari kemandirian menjadi landasan yang harus melekat pada tiap diri manusia, baik sebagai individu, keluarga, dan masyarakat, maupun sebagai bangsa serta warga dunia. Itu tadi penjelasan mengenai masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.